Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman. Hari ini kita lanjut ya. Saya akan tunjukkan proses pembangunan OBD Sagoni ini. Sama nanti ada saya tunjukkan itu proses pengelasan. Ya, proses pengelasan kita akan lihat dia pengelasannya itu satu kawat las itu dapat berapa senti. Karena kemarin ada yang komen, Pak, tolong tunjukkan pengelasan di dek dan lambungnya. Untuk dek sudah, cuma lambung tadi akan saya tunjukkan sekilas nanti. Nah, sambil itu kita akan lihat proses pekerjaan apa saja sih lanjutan pembangunan OBD Sagoni ini. Oke, selamat menyaksikan. Nah, udah tahu kan? Itu tadi proses pengelasannya. Satu kawat, Pak, yo. Ya. Satu kawat habis. Nah, dia kira-kira satu kawat las ini itu sekitar 20 cm ya, Pak ya? Ya. 20 cm. Gitu. Oke, ini ada Pak Jenggot. Nah, ini kita coba satu kawat las ya, supaya teman-teman tahu. Satu kawat las panjang 30 cm. Nah, dia dapat berapa senti? Coba kita. Nah, ini capping namanya ya, las tambahan untuk layar kedua. Nah, untuk layar kedua ini kita coba satu kawat las dia dapat berapa panjang pengelasan. Ini weldernya namanya Jeremias Halim. Tahu Halimnya dapat dari mana dia? Kita lihat satu elektroda itu dapat berapa senti nanti ya. Soalnya kemarin ada yang komen, Pak, tolong lihatkan proses pengelasan di lambung dan bottom. Ini lambung ya, bottomnya udah selesai untuk takbut. Nah, tapi nanti ada banyak sekali pengelasan lambung dan bottom, baik maupun dek ya. Dek, lambung, sekat nanti saya tunjukkan di tongkang, di pembangunan tongkang itu. Ini sementara di takbut. Oke. Nah, ini posisinya hampir horizontal ya. Posisinya hampir horizontal. Ini 1 menit 45 detik. Nah, 1 menit 45 detik. Satu kawat las posisi horizontal dia dapat sekitar 25 cm. Coba dibuang itu spatter ya namanya ya. Nah, coba dibuang Ri, pelan-pelan Ri. Nah, kalau las-lasannya bagus, tidak perlu diketok. Ini masih ngetok berarti tidak bagus las-lasannya. Tunggu dingin, kalau udah dingin dia buka sendiri. Nah, ini hasil las-lasannya ya. Bisa dinilai sendiri. Ya udahlah, enggak usah dikomentari, ada orangnya di sini enggak enak. Ya wis. Oke. Nah, ini ada yang kidal juga dia. Dia kidal pakai tangan kiri ya. Ya, ini sudah semi overhead ini. Nah, ini. Ini semi overhead. Ya, pengelasannya dari bawah ke atas. Seperti itu. Nah, ini. Nah, overhead ini biasanya dia lebih sedikit hasilnya
dari satu kawat las itu, karena dia penetrasinya perlu agak sedikit ditekan. Oke, ya ini dia. Nah, ini girdernya dinaikkan ya, teman-teman bisa lihat proses naikkan girder. Ada yang ditarik pakai chain block, dibantu dengan 2 buah kren ya. Jadi ini dinaikkan girdernya. Ini adalah center girder ya, center girder. Nah itu ya, sambil kita lihat ke belakang. Nah itu. Ayo semangat, semangat. Masa kalah sama uak. Nah itu. Ya. Nah ini sudah hampir berdiri, sudah hampir tegak. Sudah hampir tegak ya. Nah itu. Oke. Sip. Lentang kelenteng. Play. Nah, girdernya yang bagian tengah sudah berdiri. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ini adalah center girder ya. Girdernya tingginya setinggi floor. Nah, ini masih itu ya, masih belum rata. Belum rata dengan floor, dia masih selisih, masih naik lebih tinggi. Nah di bawahnya pun dia lebih tinggi, nanti akan diluruskan, dirapikan. Nah ini oke, jadi ini kan sudah terpasang seperti ini ya. Nah sekarang kita perlu cek bongkok dan tidaknya, mas. Ini mas, kita perlu cek itu apa, dia lurus atau enggak. Kita menggunakan selang, kita menggunakan selang ini ya, water pass ya, water pass. Jadi kita akan lihat di tengah, di midship, dan di tengah ke depan dan tengah ke belakang. Kita akan lihat dia bongkok atau tidak. Biar sana nyari patokan ujung depan sama ujung belakang. Oke. Dia mas, dia sana yang nyari mas. Oke. Oke, jadi itu selangnya cukup panjang sebenarnya. Bisa aja kita cek depan belakang, tapi ya enggak itu. Karena kita mau tahu tujuannya, yaitu di tengah ini melengkung atau tidak. Hah? 20. Berarti masih miring. Kok bisa ya? Kemarin padahal diratakan loh. Nah, jadi ini kelihatan ya. Jadi selisih dengan depan itu. Ambil itu, Bang. Siku, Bang. Siku. Nah, bentar Mas ya. Tahan. Diukur dulu, coba, Bang. Siku, Bang. 15. Sekitar 16,5. iya. 165. Ya. Oh, masih belum nyari toh itu. Coba bentar, Bang. Iya. Tes. Oke. Sip. Coba cari, Bang. 15 15 ya. 15. Oke, 15 cm. Nah, coba dari sini ke belakang, Mas. Oke deh, dari tengah ke belakang. Sini, Mas. Kita ukur juga dari sini ke belakang. Nah, berarti kalau kayak gitu disimpulkan bahwa landasan ini kemarin tidak rata. Tidak rata. Ya, landasannya tidak rata. Dia ada miring sedikit ke belakang. Sini, Mas. Dia ada miring sedikit ke belakang.
Oke. Di sana dicari nolnya atau pas di garis ini girder ini. Nah di sini kita ukur lagi nanti. Oke, coba diukur lagi bang. Sudah mas. Wis. Oke, coba diukur lagi bang. Ini 17. 17 kan? Iya. 17. Iya. 16,5 lah. 16,5 cm. Nah, oke. Jadi 1 Oke. cm. Jadi bisa disimpulkan dia apa miringnya tidak rata tapi miring terus matah lagi. Cuma matahnya 1,5 cm. Di sana tadi 15 ya. Sini 16,5. 15 ke 16,5 1,5 cm. Nah, ini kan renggang gini ya. Nah, ini dia renggang. Nah, untuk merapatkannya itu ditarik pakai ini. Apa namanya ini, Mas? Lala ya. Nah, ditarik dari bawah ke atas ini. Ini dikaitkan di bawah dan di atas dikaitkan di situ. Ditarik sehingga dia bisa nanti rapat seperti di depan ini. Nah, ini ngerapat seperti ini. Dia rapat. Oke. Nah, ini proses naiknya ya. Ditarik pakai chain block dan juga diangkat menggunakan kren. Ya, oke. Sudah tegak ya. Nah sekarang tinggal yang di bawah-bawah itu yang apa masih longgar itu nanti ditarik pakai lala atau chain block. Nah itu ditarik nanti dirapatkan ya. Oke, sama seperti yang girder kemarin, prosesnya sama. Oke, itu saja video kali ini. Seperti yang teman-teman lihat ya, kita sudah selesai ini 3 girder ya, itu 3 girder. Jadi prosesnya teman-teman sudah tahu cara naikkannya dan juga tadi ada sekilas tentang pengelasan. Dan ingat, nanti akan saya upload terus proses pembangunan oil bars ini sehingga teman-teman tahu. Saya belum masuk ke detail ini ya, detail bagian-bagian di dalamnya. Nanti ada video tersendiri, saya akan tunjukkan nama-nama bagian konstruksi itu di double bottomnya ya. Karena ini masih double bottom, maka nanti akan saya tunjukkan di double bottom. Insya Allah video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.